memang tahun ini alhamdulillah ini berjalan meriah kan, maksudnya kalau kalau dilihat dibanding dengan pengunjung yang datang tahun lalu mungkin tahun ini itu lebih lebih banyak, lebih ramai bahkan yang dari luar daerah Bustaman gitu. Eh, yang kalau secara pribadi yang menarik itu adalah ini pertama kalinya aku apa ya ngurusi acara kampung gitu loh, dan berinteraksi secara langsung dengan warga kampung dalam konteks organizing sebuah acara. Itu yang menarik gitu loh. Pengalaman yang benar-benar baru sih. Itu kalau sekilasnya. Kalau kalau sekilas bagaimana berlangsungnya acara, acaranya ramai sekali. Ramai dan seru sekali. Aku yakin kan kamu waktu di Semarang juga pernah mungkin ketika menjadi wartawan juga meliput ke acara itu kan ya. Maksudnya kamu bisa membayangkan keseruan itu gitu loh. Ya, ya. Karena memang saya Yang mendominasi itu banyak banget fotografer. Jadi udah saking event ini udah lumayan populer kan karena udah yang ke-11 kalinya. Jadi lumayan jadi incaran fotografer. Sehingga pada saat saya juga berusaha untuk memotret event yang pentingnya itu ya ketika anak-anak kecil itu pertama diguyur oleh ya mungkin perwakilan Sasapo Kampung dan pejabat itu sampai nggak kebagian tempat karena spotnya itu udah diserbu oleh ratusan nggak tahu lah banyak banget lah pokoknya fotografer di situ, sampai ada yang manjat pohon, sampai ada desak-desakan, sampai benar-benar sulit memang. Jadi kayak event yang benar-benar jadi incaran secara fotografi sangat menarik kalau pengamatan ya bang. ya Tapi juga yang menjadikan istimewa itu adalah pengukuhan pengaruh adat dalam Bustaman. Jadi memang beberapa individu yang dipilih atas alasan tertentu, terutama pemahaman perkara sejarah dan filosofi Bustaman. mungkin sedikit inilah ini kan ada teman-teman pun juga yang tergabung pun ingat Bustaman ini apa toh, nah gitu loh, bisa nggak jelasin sedikit? Gitu. Bustaman ini dipercaya loh adalah sebuah dulunya sebuah bidang tanah yang dihadiahkan kepada Kiai Bustam karena jasa-jasa beliau ketika mendamaikan konflik di antara di Kesunanan Solo, di Keraton Solo. Dan kemudian kalau menurut beberapa sumber kampung itu sendiri ditandai awal kalinya itu dengan pembangunan sebuah sumur yang sampai sekarang itu masih dipakai. Dan ketika kolektif histeria dan warga Bustaman itu menginisiasi kembali merekonstruksi ingatan itu kembali dan kemudian menjadikannya menjadi sebuah prosesi, sumur itu bahkan masih ada. Gitu. Ya, Kiai Kertoboso Bustam ini menariknya adalah juga luluh dari pelukis terkenal kan, Abdul Rahman Saleh. Yeah. Salah deh kayaknya. Abdul Rahman Saleh tuh. Tinggal coba. Raden Saleh, sorry. Raden Saleh Abdul Rahman Saleh. Sorry. Raden Saleh. Nah ini kan tentu juga selain itu kan Gebiran Bustaman ini kan merupakan dari inisiasi dari teman-teman kolektif histeria ya bersama para warga yang sehingga warga di sana pun mulai menyadari bahwa kampung itu memiliki peranan penting terhadap budaya, bahkan mencakup apa sih yang terjadi karena memang akhirnya lama-kelamaan para kampung itu tersingkirkan dengan gentrifikasi mungkin barangkali akan terjadi gitu. Jadi mungkin kawan-kawan yang mungkin baru ingin tahu tentang histeria ini memiliki formula untuk bagaimana membangun kampung itu mulai bisa merayakan
budaya dan bahkan sejarah dari kampungnya itu sendiri. Nah ini Adin kan sudah ini mungkin bisa jelasin mungkin kawan-kawan yang mungkin baru saja bergabung tentang kepikiran Bustaman ini secara pada tahun ini nggak sebelumnya gitu. Monggo silahkan. Sebelum aku ngomong soal sejarah dan signifikansi Kertoboso Bustam dan seterusnya itu, buatku waktu itu kita justru kami nggak melihat fenomena sejarah yang penting gitu ya, karena bagi kami itu sejarah adalah politik ingatan gitu kan, artinya ya ingatan mana yang kemudian diseleksi, ingatan mana yang kemudian dirayakan gitu. Nah Bustaman kebetulan memang satu objek pada waktu itu yang kami dekati untuk eksperimen soal pola pengembangan kota itu sebetulnya seperti apa sih, perlibatan warga itu kayak apa gitu. Karena objek kota itu terlalu besar, maka kami memilih piloting gitu. Nah, piloting itu salah satunya Bustaman, karena waktu itu pikir kami karena Bustaman itu kami nggak tahu apa-apa soal Bustaman, padahal aku juga nggak ngerti kalau Bustaman itu tadinya apa merupakan leluhur Raden Saleh dan punya beban sejarah yang besar gitu. Aku nggak peduli itu sih sebetulnya di awal, karena bagi kami yang menarik justru ketika kampung itu bergerak gitu. Kalau kampung itu kemudian punya materi bagus tapi warganya juga tidak bergerak, kayaknya juga nggak bisa kita apa-apain gitu. Nah kebetulan Bustaman punya ikatan sejarah yang kuat dan kebetulan juga warganya mau bergerak. Nah itulah yang kemudian membuat hubungan kami long lasting lah sampai sekarang gitu, dari 2012 sampai 2013, bahwa kemudian materi sejarah itu bisa kita kulik, bisa kita mainkan, bisa kita revitalisasi itu setelahnya gitu. Karena kami juga eksperimen di kampung-kampung yang sebetulnya sejarahnya nggak cukup kuat gitu, nggak clear gitu, atau nggak punya kaitan dengan tokoh nasional. Misalnya Bergota itu kan memang dia adalah warga bukan Bergota Jatiwayang itu kan warga pindahan dari Panti Wiloso yang pada waktu itu memang dipindah oleh Orde Baru, oleh Soeharto. Pada zaman itu kan kalau orang dipindah ya mau ngapain sih, mau tembak tempat, memang iya kan, nggak mau kan, maka mereka pindah gitu. Dan kampung itu baru tahun nih 60-an 70-an gitu, dan itu juga bisa diolah sebetulnya. Jadi aku nggak ada urusan dengan misalnya kampung ini punya sejarah yang lebih tua, lebih apa. Makanya ketika ada beberapa orang atau dari pemerintah juga, ini kampung ini lebih tua, lebih ini, iya tahu aku, tapi kalau warganya nggak bisa bergerak, kita nggak punya orang untuk develop satu di sana, ya omong kosong gitu. Jadi buat yang terpenting justru warganya mau bergerak juga itu. Materi itu bisa dicari. Nah, kebetulan Bustaman punya materi yang kuat, ya sudah klop gitu. Nah sejak itulah kemudian setelah tengok Bustaman yang pertama tahun 2013, kebiran Bustaman itu diinisiasi gitu oleh warga sebetulnya. Baik, monggo bisa ditambahkan soal apa mau nambahin? Yo, Dinas Pandang kemarin. Tapi nah aku sih kan nih. Nah aku ini pertama kali ini maksudnya kenapa aku sih ingin bercerita pengalaman pribadi ketika ngurusi Kebijakan Bustaman ini. Tenangan, maksudnya baru pertama kali aku berurusan dengan warga kampung dalam konteks organisasian sebuah acara, dan itu aku baru tahu betapa rumit dan kompleksnya gitu loh. Ya di Jawa kalau dan ternyata ya enggak sih, dalam konteks positif itu aku bisa aja mudah ngisteriakin bisa ini maksudnya kesulitan model apa ya ketika membangun hal-hal yang seperti itu gitu. Ya udah kalau soal pendapatku pribadi yang lain ya, kalau setiap kampung di perkotaan itu seharusnya memang harus mampu membangun dan
menggali narasi tentang ruang hidup mereka sendiri. Itu paling tidak kemudian bisa membuat mereka membangun ketahanan kampung ketika mempertahankan ruang hidupnya dari kerusuhan modernitas. Ya, selain mungkin kalau ngomong dalam perspektif lain seperti konteks sumbangsi terhadap identitas budaya kota gitu. Ini aku menanggapi ya soal Bustaman itu. Yang selama proses aku kadang suka ngikutin waktu rapatnya juga sedikit-sedikit gitu kan. Jadi seperti yang tujuan awalnya Adin tadi kan, kalau menggerakkan warga kota ya atau ingin mengubah sesuatu dalam skala kota tuh kok kayaknya sepertinya besar sekali ya. Jadi dilakukan dulu dalam skala kampung. Nah, tapi yang terjadi yang aku lihat itu adalah apa ya? Kekompakan warga itu justru ya pengorganisasian yang dilakukan di kampung itu apabila sudah jadi ya intinya ada perasaan mereka itu adalah satu entitas yang terus benar-benar punya kepentingan yang sama, justru di situ adalah percontohan di mana warga itu punya posisi tawar. Nah, ketika mereka merasa bahwa oke, ini kampung aku, kampung kami, kemudian apabila ada pihak-pihak di luar itu ingin melakukan sesuatu yang mereka rasa tidak sesuai atau merugikan, mereka sudah punya kalau aku bilang tuh power untuk melakukan kritisi, melakukan perlawanan, terus memberikan opini mereka sendiri gitu. Sementara yang terjadi di kota Semarang ini dalam skala besar warga itu tidak memiliki kohesi sosial seperti warga kampung ya, yang memang mereka lebih dekat, lebih saling mengenal. Sehingga apabila terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai di skala kota, ya warganya yang sangat individualistis ini hanya bisa diam saja, tidak bisa melakukan perlawanan karena memang tidak punya kesatuan satu entitas yang bisa melakukan perlawanan bersama, punya kepentingan bersama. Seperti yang terjadi di skala kampung yang lebih kecil. Yang aku lihat itu yang manfaat-manfaat ya yang bisa dilihat secara kasat mata. Aku dari orang luar yang ngelihat seperti itu sih. Pendapatnya Adit gimana? Ya nggak ada yang ya itu ya benar, itu memang gitu kan. Sebelum orang datang, orang kan seringkali kan datang sudah punya rencana tentang kita kan. Masa depan kita itu direncanakan orang lain kan, kampret ya. Kita aja nggak siap punya rencana gitu loh. Jadi kalau ngomong soal itu sebetulnya Bustaman PR-nya masih jauh banget sebagai prototipe gitu. PR-nya masih, dan aku pikir Kesit tahu ya dinamika kemarin yang sekompleks. Ya mungkin nggak sekompleks tapi seribet itu gitu loh. Ribet banget urusan dengan kampung gitu ya, tegangannya, negosiasi, deal, kemudian negosiasi dan macam-macam itu nggak gampang. Apalagi misalnya kalau beneficiarinya itu juga nggak cukup clear gitu ya. Maka dalam konteks ini istrinya kemudian nggak punya kompetitor gitu loh. Kalau kita ngomong kompetitor itu ya, namanya mau serius, nggak ada yang mau, nggak mau, udahlah. Kalau pemerintah punya uang misalnya jadi konsultan atau jadi pemborong atau apa, itu semua orang akan ke sana. Begitu dia tahu kerjaan-kerjaan kayak kita kayak gini, ayo kita berani taruhan lah. Kecuali itu mungkin orang kampung itu sendiri. Kalau orang kampung itu sendiri mungkin masih masuk akal karena dia memperjuangkan kepentingan dia gitu. Tapi kan orang kayak kami yang dari luar masuk gitu ya, mencari persoalan sendiri, mencari penyakit sendiri itu ya aku jamin lah nggak banyak. Nggak cuma di Semarang kok. Aku bisa klaim di Indonesia itu nggak banyak gitu yang mau melakukan kayak ini. Bukan nggak ada ya, nggak banyak aja gitu. Karena emang tahu tegangannya kayak apa. Apalagi kita juga kita cari sendiri gitu kan. Meskipun ya Pemkot 2-3 tahun terakhir ini bantu gitu ya, tapi juga bukan jenis bantuan yang kemudian semua orang akan mendapatkan kekayaan atau enggak, itu uang lewat, uang yang habis untuk teknis, untuk apa gitu. Yang melekat kan kadang-kadang stigma, prasangka, kecurigaan orang. Kadang-kadang itu kan nggak semua orang tahan ya menghadapi
menghadapi cibiran atau menghadapi prasangka-prasangka orang. Jadi itu butuh ketahanan mental yang lain lagi gitu. Jadi capek mentalnya itu kalau nggak terbiasa atau nggak apa gitu ya pasti lewat deh, pasti lewat. Baik, yang aku lihat juga ya bahwa Gebuiran Bustaman ini kan tadi kan sudah diceritakan secara selebrasinya gitu. Dan tentu saja dalam proses pengorganisiran itu akan muncul ya komunikasi kepada warga gitu. Nah, mungkin terlepas dari apa yang selebrasi tersebut, apa sih yang sebenarnya kegelisahan warga dari Bustaman sendiri untuk hari ini, ketika mereka mulai bisa melihat gitu dengan jelas melalui Gebuiran Bustaman ya, sekarang kampung ini menjadi kampung yang hidup gitu, kampung yang akhirnya bisa menjadi perhatian gitu. Bahkan perhatian ini tidak hanya di Semarang saja, barangkali di luar kota pun mulai ini, karena dengung itu terus dilakukan bahwa ada sesuatu yang bisa diceritakan dari kampung. Nah, kira-kira apa sih yang saat ini warga mungkin di dalam konteks keseharian dan dalam konteks bagaimana mereka bersosial itu, monggo silakan. Ya kalau secara umum gitu ya, secara umum ya warga melihat itu sebagai satu selebrasi momentum orang untuk merayakan dirinya gitu, katarsis juga karena di sana ada pelepasan emosi kan, karena orang bisa melempar bom air itu kemanapun, yang misalnya ke orang-orang yang mereka nggak suka atau apa. Jadi itu sebagai katarsis menarik gitu. Tapi sebagai pengorganisasian memang PR-nya masih jauh gitu kan, karena kalau kita ngomong apa harapan warga ya kita sama kan, pengen sejahtera, pengen kampungnya diperbaiki, pengen orangnya guyup, pengen teman-teman juga terberdayakan gitu. Nah itu PR yang saat ini juga belum selesai, karena bagi kami ada dua hal yang paling signifikan di dalam kerja kebudayaan gitu ya, terutama kalau melibatkan tidak hanya sektor kampung ya, tapi juga komunitas itu. Biasanya kami ada dua hal itu. Satu event itu bisa kecil, bisa besar, bisa festival, bisa rutin, bisa skalanya bisa macam-macam lah. Karena dari event itu kemudian kita bisa exercise, kita bisa latihan untuk melihat letak aktornya gitu. Yang kedua, aktor memang, atau sebaliknya, aktor atau event gitu. Aktor itu nanti dalam konteks ini kami berharapnya dalam bentuk kelembagaan, itu yang memang kami proyeksikan gitu. Nah, kelembagaan inilah yang kemudian bisa diharapkan untuk menjadi partner kita sebagai tim think tank, sebagai partner strategis maupun politis. Ini mau diapakan? Karena dari situ program atau proyeksi itu bisa dibicarakan ulang. Tapi kalau liar gitu, misalnya tidak ada kelembagaan yang cukup clear, itu juga akan repot gitu. Dalam konteks momentum mungkin nggak butuh kelembagaan yang formal atau nggak butuh kelembagaan yang cukup established gitu ya. Karena misalnya rukun kematian, kemudian apalagi yang semacam itu ya, panitia 17-an misalnya, itu kan momentum. Kalau 17-an mungkin strukturnya udah kelihatan apa ya, orang udah memahami itu gitu, tapi ada strukturnya jelas. Tapi kalau rukun kematian itu kan struktur yang nggak cukup clear, tapi dia berjalan efektif gitu. Kalau tetangga kita mati, itu kan langsung kayak gitu. Itu nggak ada dibentuk panitia untuk penguburan, untuk apa, nggak ada. Itu udah kayak di dalam masyarakat kita itu struktur itu sudah beyond gitu. Dia udah sehat gitu, jadi gitu. Itu juga kadang-kadang bisa dilihat kita, misalnya ada kerawanan bencana atau peristiwa musibah gitu. Itu juga kadang-kadang gitu kayak dapat seret gitu. Ada yang begitu memang. Terus tapi kalau mau dia lebih established itu
dia lebih bisa membayangkan proyeksi, strukturnya harus dibikin lebih rigid gitu. Nah, dua hal itu yang menurutku penting dalam konteks pengorganisasian. Jadi ada struktur atau kelembagaan itu, satu ada event. Karena event itu yang buat exercise kita untuk latihan. Ini orang bisa diajak bekerja nggak sih? Yang berkepentingan siapa? Yang berpengaruh siapa? Yang berkepentingan dan berpengaruh siapa? Yang berkepentingan tapi tidak punya pengaruh siapa, dan seterusnya. Itu bisa dipetain dari event. Jadi exercising-nya sama tasking-nya itu event. Dari event kadang-kadang juga bisa kebentuk struktur, atau dari struktur bisa kemudian melahirkan event. Itu yang kemudian selalu ulang-alik ya. Dan di Ria sendiri hal itu kemudian tidak pernah menjadi mudah gitu, karena secara internal kita juga punya persoalan sendiri. Secara eksternal, misalnya kerja dengan jaringan-jaringan kampung, itu juga nggak gampang menaruh orang untuk melakukan kerja-kerja semacam itu. Karena Histeria kan bukan NGO yang model Walhi atau Patiro atau LBH atau NGO network gitu ya. NGO yang kalau di Semarang kesulitan duit bisa bilang ke Jakarta, aku mau mati nih, tolong dibantuin buat nyari duit. Teman-teman di Jakarta bantuin untuk nyariin proyeknya. Dan sebelum ngomongin proyek, mereka sudah selesai administrasi, orangnya digaji rutin, kontrak rumah juga ada, listrik terbayar, AC kebayar. Jadi nggak usah ngomongin program, mereka secara personal sudah makan gitu. Baru ngomongin program, dan program ada dananya sendiri. Sementara Histeria, proyek nggak selalu ada. Kalau ada proyek, berarti proyek itu yang uangnya yang bisa di-share untuk produksi, terus di-share untuk teman-teman yang kerja di lapangan, sama di-share lagi untuk tabungan atau untuk di dalam kas gitu. Terus untuk membiayai proyek yang lainnya lagi gitu. Jadi dia harus banyak ngatur itu untuk mendistribusi resource yang sangat terbatas. Padahal resource itu jadi sangat penting, jadi sangat krusial ketika kita ngomong kerja-kerja di dalam masyarakat gitu kan. Karena selama ini kan dibayangkan masyarakat itu kalau udah diinpus sama infrastruktur, seolah-olah udah bekerja secara organik gitu. Padahal nggak begitu. Dia butuh di-trigger, dia butuh diprovokasi, dia butuh dikasih asupan, dia butuh diajak keluar, dia butuh disuntik sana, disuntik sini, diprovokasi dan seterusnya. Baru entitas itu kemudian dinamis gitu. Nah, biaya sosial untuk melakukan itu kan nggak murah, Mas. Siapa yang mau biaya? Kan nggak ada negara yang punya skema. Ya itu sebetulnya kalau birokrasi mau kayak gitu sih oke ya. Tapi kan kita tahu birokrasi kita sudah terpenjara dengan tupoksinya, nggak mau ribet gitu-gitu. Mereka jam kerja itu ya susah. Memang harus ada terobosan ya. Ya aku melihat sih kayak kurikulum mereka itu ada peluang-peluang kayak gitu sih. Coba monitoringnya dan seterusnya aku belum pernah evaluasi sih. Mungkin Ikon juga bisa menambahkan dari yang tadi disampaikan Adin bahwa ini tuh memang mungkin ada juga nanti kaitannya dengan bagaimana nanti dengan koalisi muda independen ini gitu, yang akhirnya ini tuh sudah anggap aja ini adalah sebuah dengan adanya yang tadi disampaikan Adin bahwa ada sesuatu yang perlu untuk dilakukan tanpa harus tergantung dengan sesuatu, akhirnya bisa berjalan hingga sekarang. Mungkin monggo silakan, Ivon. Iya, aku menanggapi paparannya Adin tadi sebagai orang luar ya yang tidak ikut bekerja di dalam bersama Histeria dan bukan warga kampung juga. Jadi istilahnya penerima manfaat dari event-event budaya seperti Gebyuran Bustaman itu kan memang untuk masyarakat luas juga ya. Bagaimana mereka kemudian menafsirkan apa sih yang bisa didapat dari sebuah event selebrasi seperti itu. Nah, kalau dari luar sepertinya hanya rame-rame seperti itu ya, menjelang Ramadan ada acara yang seperti ini punya makna filosofis, menyucikan diri dari dosa-dosa untuk memasuki bulan suci Ramadan. Tapi sebenarnya di balik semua itu
tahun demi tahun ini Histeria punya ini event yang Tengok Bustaman itu ya. Dari judulnya saja kan mengajak orang untuk yang tadinya tidak tahu, kemudian untuk ingin tahu. Kampung ini selain terkenal karena mereka ini mayoritas berdagang daging kambing gitu ya, beserta memiliki resep-resep aslinya. Terus pedagang kambing, gulai kambing dan segenap masakannya itu tinggal di situ juga. Sebenarnya apa itu nilai lebih dari kampung ini? Nah itu yang kemudian mendorong orang itu kemudian untuk mencari tahu sendiri sebenarnya apa kelebihannya, terus Kiai Bustam itu sebenarnya siapa, Raden Saleh itu apa kiprahnya. Dari situ orang terpantik untuk belajar lebih lanjut, dan hal-hal seperti ini justru lebih menarik daripada kita disodori teks-teks sejarah mungkin dari textbook ya. Kita belajar itu zaman kuliah, zaman sekolah dulu mungkin malah nggak masuk gitu, dimana digali dengan teks. Tapi dengan event-event yang sepertinya menarik, ringan, kemudian orang jadi akan lebih belajar lagi. Aku yakin ada manfaat-manfaat seperti itu yang diterima oleh warga kota dan mungkin orang-orang di luar Semarang juga. Kemudian kaitannya dengan perjuangan belasan tahun yang sudah dilakukan oleh Histeria ya untuk mengorganisir warga kampung gitu kan. Jadi sebuah kelompok Histeria sebagai sebuah kelompok kemudian bekerja sama dengan kelompok komunitas lain, yaitu komunitas di sebuah kampung gitu kan. Nah, perjalanan yang sudah 11 tahun ini saja justru tadi diceritakan tidak berjalan dengan sedemikian mulusnya gitu untuk mencapai tujuan-tujuan awal yang sudah dicita-citakan gitu. Terus kita kalau mau mengambil cermin ya yang terjadi di kota Semarang ini, selain warga kotanya juga tidak punya kerekatan pada skala kecil seperti itu, yang kita berkaca juga pada komunitas seni budaya kita ya. Kita sekarang coba lari ke situ. Komunitas seni budaya kita ini kalau mau dibilang berprestasi secara individu ataupun kelompoknya banyak sekali gitu. Secara individu dia berhasil, secara popularitas maupun secara finansial, secara kelompoknya itu dikenal. Tapi kemudian kalau kita berbicara komunitas seni budaya ini sebagai satu kesatuan yang mempunyai power, yang mempunyai kekuatan untuk melakukan kritisi, melakukan perlawanan apabila diperlakukan semena-mena, memberikan opini atau masukan pada pemangku kebijakan, itu yang saya lihat sama sekali tidak ada. Powernya di situ tidak ada. Karena memang di Semarang yang saya amati, memang tidak ada organisasi, tidak ada dibentuk. Mungkin sudah ada upaya ya, tapi belum sampai berhasil menciptakan perekatan di antara komunitas pegiat seni budaya itu sendiri, sehingga bisa punya power yang benar-benar bisa memaksa pemangku kebijakan itu untuk mendengarkan, untuk menerima masukan-masukan dari orang-orang yang memang kompeten di bidang seni budaya. Itu yang saya amati terjadi. Nah, mungkin para seniman yang 3 orang ini, karena saya bukan seniman ya, mungkin bisa menanggapi itu sebenarnya kenapa Semarang ini masih seperti itu saja gitu. Sedangkan kita lihat mungkin di daerah-daerah lain sudah ada loh mungkin kelompok-kelompok kecil seniman mungkin dengan genre tertentu yang sudah mengorganisir diri, kemudian bisa mempunyai kekuatan lebih, tidak sekedar entitas lepas yang kemudian tidak dipedulikan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa itu Semarang? Aku sebenarnya tertarik karo ikut Semarang Kreatif Konsorsium ya. Maksudnya apa ya? Dalam konteks kritis ketika banyak kebijakan yang seharusnya tidak didiamkan saja itu. Memang mungkin, nah sebenarnya pikir kok Semarang Kreatif Konsorsium itu bisa berfungsi di wilayah itu. Kalau menurutmu oke Pak Dir itu?
Ya memang tujuannya memang ke sana kan. Kemarin kan kita hanya memastikan bahwa powernya terdistribusi gitu kan. Meskipun juga ternyata problemnya nggak gampang kan. Kayak kita kan platform itu kan memang waktu itu dibentuk untuk memikirkan bahwa ada hal yang tidak bisa kita hadapi sendirian gitu ya, atau akan lebih lambat kalau kita sendirian. Makanya kita butuh platform itu. Nah, apakah pemerintah provide platform itu? Ada juga, makanya ada Komite Ekonomi Kreatif, ada Dewan Kesenian, dan seterusnya, yang kemudian juga itu jadi problema yang lain sebetulnya. Punya potensi, tapi juga punya problem yang lain juga gitu. Tapi kita juga tahu bahwa platform yang disediakan oleh pemerintah barangkali tidak bisa mengakomodir hal-hal yang sifatnya lebih kritis atau apa. Makanya platform itu dibentuk. Tadi kan juga saya seperti itu gitu. Bahwa kemudian perjalanannya tidak semulus yang kita bayangkan, karena kita tahu bahwa dinamika teman-teman juga bermacam-macam itu. Pertama, persoalan seniman juga tidak banyak yang terbiasa mengorganisir gitu ya, mengorganisir platform seperti ini gitu. Kalau mengorganisir secara artistik mungkin sudah pada bisa gitu ya, mengelola pertunjukan teater, bikin pameran seni rupa, bikin pertunjukan musik seterusnya, itu iya gitu ya. Tapi kalau udah ngomong soal advokasi kebijakan, ngomong soal regulasi, ngomong soal positioning, itu kayaknya juga masih banyak yang gagap gitu. Bahkan lebih gagap daripada serikat beca atau bajai Jakarta misalnya. Dan seniman itu bukan orang yang, seniman itu nggak penting loh dalam konteks perolehan suara gitu ya. Dalam konteks dinamika politik, tidak hanya seniman justru. Isu kebudayaan sebetulnya bukan isu yang cukup signifikan di Indonesia. Jadi jangan lihat cuma Semarang. Di Indonesia isu kebudayaan itu bukan isu yang sebetulnya cukup signifikan. Serius, itu di omongan-omongan di forum-forum yang lebih kecil sesama orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, memang isu kebudayaan itu bukan isu signifikan, apalagi isu kesenian, apalagi kesenian kontemporer. Dari segi perolehan suara, kita ngitung positioning dulu dah. Dari segi perolehan suara, lebih seksi mendukung Dalang atau mendukung Ketoprak itu, karena ketokohannya itu udah kayak ketokohan Kiai. Dalang Margono itu misalnya, atau Dalang Sutikno gitu. Ini aku hanya menyebut nama random gitu. Itu nanti kalau dia bilang pilih Golkar, nanti penabuhnya, pajaknya, ininya segala macam, pilih Golkar gitu. Kita ini baru ngomong, aduh Pak, kita terus P3, padahal udah dikasih bantuan. Itu aja masih dikasih bantuan aja kadang-kadang. Kita dikasih bantuan bukan berarti coblos kalian loh. Gitu loh orang-orang kontemporer itu. Jadi sebagai perolehan suara, kita ini nggak menarik sebetulnya. kontemporer. Tapi sebagai vote getter itu laku loh seniman kontemporer. Contohnya menjelang Pilpres kan selalu ada kelompok-kelompok musik yang sangat terkenal yang kemudian menjadi vote getter ya. Ya kalau itu iya, itu juga. Tapi sebenarnya kan itu nggak beda jauh sama kampanye zaman Golkar yang mengundang penyanyi dangdut paling terkenal. Karena itu nggak tunggunya. Jadi sebagai gathering people itu iya, dan mereka nitip suara aja pada waktu itu. Karena orang-orang itu datang ke kampanye itu kan nggak pengen dengerin curkam. Orang udah muak sama Harmoko dulu waktu itu. Orang cuma pengen lihat Elvi Sukaesih misalnya atau Rhoma Irama manggung, kan? Terus nanti di saat dia ya, tapi itu juga enggak seringkali aku melihatnya enggak dari inisiatif seniman, itu justru dari elit partai yang kemudian melihat potensi pengerahan masanya. Jadi kesadaran politik itu kemudian kayaknya nggak banyak ada di kita gitu. Jadi bisa dipahami kalau teman-teman misalnya ketika diajak untuk latihan berorganisasi segala macam itu masih sangat gagap. Lebih mudah ngumpulin kalau anak-anak misalnya Merapi meletus, besok bikin penggalangan dana yuk. Itu kamu ngajak siapa yang paling mahal hari ini di Semarang, pasti langsung mau. Langsung mau. Iya cepat, reaktif memang. Tapi kalau gimana nih? Dengan kesenian dianggap posyandu nih ya. Gimana nah? Nah, ini kita kan ini dengan sekalian tadi supaya ini ya bisa mengerahkan nih, kita perlu keberanian, perlu ada sesuatu yang
Bahkan ini tadi ya kembali lagi pada di situasi di kota di Semarang sendiri ya, bahwa di skala lokal sepertinya memang kita perlu sebuah kekuatan yang memang untuk agar dapat untuk menyampaikan sebuah kebijakan yang kira-kira ini perlu dikritisi. Kalau untuk perlu dirubah, kita memiliki peran yang bisa berpengaruh gitu loh. Dan kira-kira apa sih yang perlu dilakukan sekarang? Mengingat yang paling sempat terdengar bahwa ya itu tadi yang seperti disampaikan bahwa kerumitan yang terjadi itu perlu diurai. Nah, sebenarnya kerumitan yang terjadi di Semarang sendiri itu seperti apa sih? Nah, ini sebenarnya aku mau menanggapi nih. Ada sebuah teori dari seorang pendidik asal Brazil bernama Paulo Freire ya. Jadi orang-orang itu akan mudah dipersatukan, akan mudah bergerak bersama bila ada rasa ketertindasan. Jadi dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas, orang akan bergerak bersama kalau dia merasa ada penderitaan di situ, ada tekanan. Nah, susahnya pada seniman-seniman di Semarang ini nggak ada yang merasa tertindas gitu, merasa hidupnya baik-baik saja gitu kan. Loh, ngapain advokasi gitu? Maksudnya aku bermusik ya ngene-ngene wae, aku jadi pelukis ngene-ngene wae, udah sering pameran, dikenal orang kemana-mana gitu kan. Jadi nggak ada tertindas-tertindasnya, tidak merasa ada ketertindasan sebagai sebuah entitas gitu. Jadi ketika diajak, ayo yuk bikin organisasi untuk melakukan advokasi, apanya yang mau diadvokasi gitu. Belum sampai ke kesadaran tertindas karena apa, dirugikan apa, itu belum nyampe gitu kan. Sehingga mau dipersatukan seperti apapun belum ada gitu. Belum ada yang mampu memberikan pemahaman bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan di Kota Semarang ini kurang berpihak pada pegiat seni budaya gitu kan. Kita ambil contoh saja, misalnya kita mau ngomong langsungan gitu kan, berapa banyak seniman lokal yang ya berapa banyak misalnya acara-acara musik yang didanai oleh pemerintah kota dan dinas pariwisata, dinas budaya dan kebudayaan dan pariwisata itu yang kemudian meng-hire musisi-musisi lokal apabila dibandingkan dengan musisi-musisi luar yang kemudian di-hire untuk manggung di Kota Semarang, atau mungkin musisi-musisi luar negeri, luar kota, apabila itu dibuka semua ya, persentase pendanaannya berapa besar itu digunakan untuk memberdayakan. Memberdayakan tuh sebenarnya bukan sekedar ngasih kesempatan manggung, seharusnya tuh lebih mundur daripada itu. Seharusnya hal-hal yang lebih untuk menghasilkan musisi-musisi yang bagus, seniman-seniman yang bagus, perupa dan lain-lain, itu tentunya bukan menyediakan ruang pamer doang atau stand doang. Sebenarnya pembinaan itu yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah kota, tapi itu tidak pernah dilakukan. Karena kita bisa bilang aja, tadi Adin ngomongnya kontemporer tidak diperhatikan ya. Nah sekarang kita ngomong aja lah kegiatan belajar wayang dan gamelan itu siapa yang melakukan di Kota Semarang? Apakah itu didanai pemerintah? Coba bisa dicari tahu sendiri. Para pegiat yang mengajar gamelan, terus itu tempatnya apakah didanai oleh pemerintah? Orang-orang yang mengajar di situ ada nggak sih dibiayai oleh pemerintah? Itu bisa kita selidiki gitu kan. Itu ini tradisional ya, yang katanya menjadi primadona. Apalagi ya udah komisi D aja itu. Komisi D sama ini tayangan nanti dilihat ya. Karena ini kan ya silakan. Jadi apabila dibuka kita bisa lihat seberapa besar dana yang dikumpulkan masyarakat kota melalui pajak itu kembali ke masyarakat sebagai dana-dana pembinaan seni budaya dibandingkan event-event yang kemudian mengundang pihak luar, bukan warga Kota Semarang yang mengeluarkan pajak. Nah itu sih yang menurut saya itu sebuah masalah, tapi mungkin belum dianggap sebagai masalah oleh para pegiat seni budaya di kota ini. Gitu yang saya lihat. Monggo, saya mau menanggapi silakan. Satu seniman Kota Semarang.
Apakah omongan saya ada benarnya? Oh ngene, perkara ketertindasan. Aku kira aku agak nggak setuju kalau kemudian merasa ketertindasan itu tidak ada. Pada dasarnya sih ada, pasti ada. Kalau aku ya dalam hati itu selalu menyadari orang itu bisa kok merasakan ketidakadilan atau ketidakbenaran. Cuman yang terjadi adalah apakah keberanian untuk merespon perkara itu ada atau tidak gitu loh, Bu. Gitu loh. Kalaupun ada, kemudian tidak berani sendirian, bisa. Betul. Pada pokoknya sih aku yakin bahwa rasa ketertindasan atas hal-hal yang tidak benar yang dilakukan para birokrat ini ada. Oke, berarti lantas apa yang sedang terjadi di kawan-kawan Semarang saat ini? Silakan buka-bukaan. Pak Direktur Apa tidak merasa tertindas? Ada yang gitu kan? Sedang terjadi teman-teman. buka nopo. Kita enggak itu klarifikasi apa yang dirasakan ketertindasan itu gitu loh. Yang ngambil berkaitan. Nah, gini loh. Aku sih tadi merespon omongan Ivon bahwa di Semarang ini teman-teman tidak ada yang merasa tertindas. Kalau aku sih tidak setuju dengan itu. Perasaan ketertindasan itu ada, gitu loh. Karena aku meyakini bahwa setiap orang itu pada dasarnya bisa sensing ketidakbenaran, ketidakadilan itu bisa gitu loh. Yang menjadi masalah gitu. Here kurang berani. Ya, jadi Bukan rasa tertindas, tapi kurang berani. Yuk, mari kita cari bersama-sama aja. Penyebabnya apa ya? Kok menang gue? Penyebabnya apa ya? Ngomong bareng-bareng kok selalu gagal. Kan itu basis sebenarnya. berarti gini loh. Kalau secara gampangnya mungkin coba untuk saya urai sedikit, mungkin kawan-kawan di Semarang ini mungkin perlu kita colek gitu. Iki anak ngene-ngene iki lho, ada sesuatu, suaramu itu sangat berarti. Dukunganmu itu sangat berarti. Share-mu itu sangat berarti. Nah, seperti itu kayaknya perlu kita sampaikan loh. Dan kemudian apa sih yang perlu akan kita hadapi sih sehingga kok merasa ketertindasan ini kok tidak bisa kita rasakan sendiri padahal itu terjadi setiap hari gitu. Kira-kira gimana? Monggo. Oke, kalau dalam konteks seniman itu mungkin paling penting ini kalau ngomong enggak, tapi ya seharusnya segini, pasnya merumuskan ketertindasannya ini perkara apa sih? Apa saja? Kenapa ya kok kita merasa tertindas? Apa saja yang kita anggap menindas kita? Yuk dirumusnya yuk, jajak. Wes, basis itu aja dulu. Ya enggak sih? Yang terakhir kemarin, obrolan kemarin itu apa sih? Yang soal apa gue? Coba, monggo. Apaan? Gitu. CC. Yang sebelumnya sambil sambil kita mimik dulu atau mau ke WC, mau ke toilet. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa ini adalah Komkera Podcast episode yang ke-13. Saat ini kami sedang membahas soal soal kebuyuran Bustaman yang merupakan kelihatan budaya yang ada di Semarang, di Kampung Bustaman. Dan juga kami ingin membahas juga tentang bagaimana sih peranan koalisi budaya independen ini yang nyatanya gitu, bahwa kita perlu untuk kita perlu membahas sesuatu, perlu berdialog lagi gitu. Karena kita nggak akan berhenti untuk mencolek gitu loh. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyapa, terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung di Komkera ini. Nanti yang sedang kelewatan atau mungkin nanti tidak sampai habis, nanti akan diupload kembali di YouTube channelnya akun Jubret. Nanti silahkan cek di situ. Oke, sambil kemudian saya mau menyapa teman-teman yang lain. Terima kasih banyak ya yang sudah tadi memberi komentar, terus tadi
Ada Greg bilang, ini Greg Manurung, ya nih Mas Adin, bahaya filsafat stoik bikin kita lupa kalau sedang hidup dalam penjara yang sejahtera. Nah, itu mungkin bisa ada relasinya dengan nanti akan kita bahas gitu. Nah, kira-kira keresahan apa yang sedang terjadi saat ini? Monggo. Yang ditambah kemarin yang di apa tentang juga SCC gitu Semarang. Konservasi. Ya, silakan monggo. Iya, maksudnya kan aku tadi juga udah membukanya ya. Menurutku sih menarik jika SCC kemudian diposisikan untuk mempunyai manfaat di wilayah itu. Wilayah itu tuh maksudnya adalah kritisi terhadap para kebijakan-kebijakan birokrat yang ketika kami banyak mikir itu sebenarnya tidak akomodatif kepada para seniman-seniman yang sebenarnya lebih kompeten gitu loh. Oke, dan bahkan mungkin perlu untuk mengembangkan dirinya. Pasti perlu mengembangkan dirinya gitu. Sampai di situ. Salah satu contoh umpamanya ada sebuah kajian tempat dan kemudian ada pihak-pihak yang lebih berkompeten itu ditinggalkan begitu saja. Itu kan piye yo. Oke, umpamanya ya Pak Direktur ya. Kalau mau ambil contoh di nasional ya, mungkin Adin nanti bisa tambahin banyak karena kenal dengan orang-orangnya. Kalau kita di kalangan komunitas seni budaya ini kan udah pada tahu ada Dana Indonesiana ya, sebuah dana yang disisihkan oleh pemerintah, sebuah dana abadi yang memang merupakan hasil kerja panjang, sebuah kerja panjang advokasi kebijakan yang pada akhirnya berbuah manis ya. Mungkin yang sampai informasinya ke teman-teman tuh, wah ini pemerintah punya dana nih yang bisa diakses gitu kan ya. Mungkin sependek itu yang diketahui, tapi sebenarnya di balik kebijakan yang manis ini yang sangat mendukung pada perkembangan seni budaya ini, ada kerja-kerja kelompok orang, banyak orang yang mendukung, mendorong, mengolah sehingga kebijakan ini akhirnya bisa goal di pemerintahan gitu. Mungkin yang aku baca sepintas, mungkin bisa ditambahin Adin, ada teman-teman koalisi seni. Mungkin bisa diceritakan Adin, mereka itu prosesnya gimana sih untuk mendorong sampai Dana Indonesiana ini bisa tembus gitu ya. Ya proses mungkin ada kebetulan salah satu jaringan mereka ada yang di pusat kekuasaan, kemudian di pusat kekuasaan ini mereka mengakomodir mereka. Sesimpel itu undang-undang wajan kebudayaan segala macam yang sudah dibayangkan dari 30-40 tahun yang lalu itu nggak terrealisasi, tapi ada 1% yang kemudian duduk di jantung kekuasaan kemudian mau berpikir ke situ. Ya sebetulnya kalau dia nggak mau berpikir ke situ juga nggak apa-apa. Kan udah dibilang bahwa kebudayaan itu bukan satu yang signifikan bagi para politisi ini sepertinya gitu kan. Tapi ini kan ada satu orang yang beres, menurutku beres ya, yang beres yang mau kemudian memikirkan itu. Nah kebetulan ada orang-orang yang bekerja di belakangnya itu ditarik gitu. Nah kita kan nggak punya di Semarang yang begitu. Orang-orang yang masuk ke power, orang yang masuk ke kekuasaan sudah terlalu sibuk dan dia tahu bahwa kesannya itu tidak signifikan. Makanya banyak teman-teman yang dulu misalnya di teater yang kemudian jadi anggota dewan segala macam, nggak ada tuh perubahan kebijakan, nggak ada tuh perda-perda. Karena apa? Ya karena emang nggak seksi gitu loh. Nah kita kan butuh orang yang ini gimana ya caranya meretas power gitu kan? Karena ada 4 jenis kategori orang yang atau person gitu ya, yang kemudian dianggap signifikan gitu ya, dianggap penting gitu. Satu, orang yang bisa menggerakkan massa. Nah kalau kita punya kapasitas menggerakkan massa, ini power akan takut nih. Yang kedua bisa menggerakkan opini. Nah nggak punya massa, tapi kalau opini kemudian publik bisa ikut sama kita, mereka juga ketakutan tuh. Yang ketiga punya satu lagi punya uang ya, punya capital power gitu ya, dia bisa membiayai macam-macam itu. Dan yang mungkin terakhir ini signifikan, orang yang punya signifikan akses gitu. Signifikan akses ini orang-orang yang sebetulnya kayaknya nggak ada di publik gitu, nggak ada aja gitu. Kalau dalam konteks pemerintah daerah misalnya ring-ring satunya wali kota, ring-ring satunya gubernur misalnya. Karena kalau kita berhubungan dengan gubernur, sebetulnya kita nggak bisa loh berhubungan langsung dengan gubernur. Karena orang-orang itu hanya akan percaya ring-ring satunya gitu misalnya. Nah sama, orang-orang yang punya signifikan akses ini, meskipun dia di belakang layar, tapi dia didengarkan langsung oleh power gitu. Dan koalisi ini punya
itu pada waktu itu ada orang-orang yang di power itu, makanya orang-orang yang tidak mengotori tangannya dalam budaya politik di grab. Martin Surya ditarik. Orang-orang ini kan tadinya kan nggak mengotori tangannya secara langsung dalam negosiasi dengan power. Kita nggak punya nih di Semarang gitu yang begitu gitu ya. Problemnya either kita misalnya kita mau menguatkan kapasitas pengorganisasian massa kita gitu, atau kita mau bikin opini publik yang bisa menggiring. Kalau kita bisa menjadi atau bisa mengakses salah satu dari 4 itu, atau bisa satu di antaranya, barangkali di dalam percaturan medan politik kita bisa akan didengar. Baru kita bisa ngomong tuh, ini nggak bener nih. Kita nggak pernah tahu nih Dinas Pertanian misalnya, mengapa dia punya program ABCDFG, itu dari mana? Dananya sebesar apa? Efektif apa enggak? Kita kan nggak punya watchdog kayak gitu. Dalam arena kebudayaan juga hal itu terjadi gitu. Tapi kan emang berapa banyak sih yang mau mikir kayak gini gitu ya, dengan kerelawanan ya, karena kita ini kan bukan NGO yang dibayari untuk mantangi kebijakan pemerintah gitu. Apalagi kalau ada ya watchdog itu, nanti pasti ada yang akan merapat kan. Kalau kita mikir kekuasaan itu kan, kekuasaan kita kan di daerah apalagi itu kan nggak cukup dewasa untuk menerima kritik. Mereka mungkin akan iya Mas Adit, iya Mas Karta gitu. Tapi dia akan bekerja dengan kamu. Nanti akan ada orang-orang misalnya si Budi, si Ani, si Tono segala macam yang merapat lewat samping. Udah, Mas Karta ini rewel nih Mas, ini sama kita yang benerin gitu. Akhirnya anjing ini akan gonggong terus paparan gitu. Makin keras itu kemungkinan membuat para seniman kita ini lebih banyak diam. Apakah faktor itu? Mungkin ya banyak ada. Ketidaktahuan juga salah satunya. Kan banyak juga ya Kak Karti. Atau nggak tahu langkah strategisnya kayak apa. Kan memang agak-agak langka orang-orang yang mengambil posisi misalnya advokasi bidang seni dan kebudayaan. Dan koalisi seni kan juga punya keterbatasan gitu ya. Dia mungkin lebih fokus di kebijakan nasionalnya gitu. Di daerah-daerah ya enggak. Saya pikir para pegiat seni budaya di Semarang tuh perlu tahu loh, yang dilakukan koalisi seni itu sebenarnya menarik. Ketika saya baca websitenya mereka, apa yang mereka sudah lakukan di skala nasional itu kalau diterapkan di skala kota, itulah yang kita butuhkan sebenarnya untuk menjadi pengimbang apa-apa yang kurang. Jadi ini seni budaya di kota Semarang ini berjalan tanpa adanya masukan dari senimannya sendiri. Jadi pemerintah ini jalan sendiri tanpa ada konsultannya, tanpa ada opini dari seniman yang memang bergerak di bidang seni budaya. Jadi jalan sendiri tanpa ada yang mengkritisi, tanpa ada yang memberi masukan gitu. Dan itu berjalan tahun demi tahun. Dan nggak ada yang peduli juga kan senimannya, ya udah, yang penting sendiri-sendiri. Itu sih yang menurut saya tuh menyedihkan gitu ya. Tidak menyadari bahwa itu dana miliaran itu apa sih yang nyampe ke seniman di kota Semarang gitu. Padahal dananya gede, bisa dicek deh di situs pemerintah berapa yang dikucurkan sebenarnya untuk budaya di kota Semarang. Ya. Mungkin memang sih perlu untuk ini ya, bahwa jika kan ini lagi rame juga ya, lagi rame di Twitter dan sebagainya, apa orang-orang ya, ini kan soal panjangan dari kasus Mario Dandi itu yang akhirnya dari Kemenku, pajak dan sebagainya gitu, dan akhirnya ini banyak teman-teman yang lain dan netizen kan mulai untuk menepi gitu loh, apalagi soal hal seperti ini. Kalau sampai ini ada yang sesuatu sampai tertahan gitu, yang itu seharusnya itu bisa untuk dari kawan-kawan sendiri gitu, tapi nyatanya malah tidak terjadi gitu. Itu kan perlu untuk kita tanyakan gitu loh. Kita perlu, dan emang sudah saatnya nggak karena kalau kok cuman adem-adem kayaknya gini tuh sepertinya nggak juga deh, karena pasti teman-teman yang lain pun juga merasa sih ono sih nggak beres deh gitu ya. Mungkin kicauan jadi inget ini ya, lomba kicau di TBRS itu kemarin itu apa itu?
jadi ingat event itu apa? Ya itulah apa? bersama ya lali ya Oh, bersama kita kali ya, lupa. Oh gitu. Itu acaranya siapa ya? acara acaranya tahu ya Hah? acaranya Megok tahu Acara Pengkot. Oke oke oke. Ya ya enggak, maksudnya kok jadi tiba-tiba jadi ingat itu gitu. Jadi eh yang mungkin sebelum kita tutup karena ini sudah hampir 1 jam, aku pikir mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi dari apa yang sudah kita obrolkan. Nah, mungkin ada tambahan sebelum kita tutup? Monggo silakan. Nah, aku meneruskan yang soal orang-orang yang dekat dengan power gitu ya. Orang-orang yang dekat power ini kemudian banyak yang kemudian eh apa ya, jadi sangat pragmatis gitu, hanya mengakses untuk atau nggak tahu atau mungkin membentur tembok yang besar ya, daripada habis energi untuk ngurusin itu mending menyelamatkan diri gitu. Ada juga yang begitu gitu soalnya. Karena kebetulan kalau kita belajarnya kasus di Jakarta, ini ada orang yang beres gitu. Ini orang yang beres kemudian kasih sedikit power itu, kemudian bikin macam-macam gitu dan diakomodir. Akhirnya itu terjadi sesuatu gitu. Nah, kalau di sini kan boro-boro gitu. Orang ngomongin perda males, orang ngomongin kebijakan anggaran males gitu. Dan nggak nyaman juga gitu ya. Jadi ketika merawat pada power ya digunakan untuk melakukan sesuatu yang dia bisa berkontribusi di situ gitu, atau mengambil benefit dari situ gitu. Karena memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Sangat mungkin gitu kalau orang-orang yang dipercaya pada power ini juga punya keinginan baik gitu ya untuk oke kita ngubah yuk gitu. Karena gila ya, maksudku ada ruang kemungkinan gitu loh, tapi nggak diambil sama orang-orang ini. Coba kita cek deh teman-teman kita yang pernah musisi yang jadi sekarang jadi anggota dewan di Jawa Tengah atau di Semarang ya. Karena kita ngomongnya kasus di Semarang atau Jawa Tengah, atau yang dulu main teater, yang dulu apa, begitu dia jadi di sana ya udah nggak kan kita nggak lihat tuh ada di Jateng aja, kita nggak punya kebijakan misalnya perda kebudayaan itu nggak ada. Perda ekraf ada karena kita mendorong ya, tapi PR-nya masih banyak tentu saja gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomong secara linear aturan hukum itu kan berarti ada perda, ada pergub, ada perwal, ada turunan-turunannya gitu, terus ada fungsi kelembagaan segala macam gitu. Nah, sebetulnya di daerah itu butuh orang-orang yang kayak gitu juga gitu, selain surplus seniman gitu ya. Ya apa sih, jadi seniman juga seneng, aku juga seneng gitu loh. Jadi seniman itu enak gitu. Ya maksudku ya semoga ada lah generasi baru yang mulai berpikir lebih strategis juga gitu. Bukan seniman nggak strategis ya, itu strategis juga. Tapi maksudku lebih apa ya, lebih oke, kita kalau mau intervensi sistem ya kita perlu belajar, kita perlu ngertas yang kayak apa. Terus nah keberhasilan teman-teman di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, di dana abadi kebudayaan itu luar biasa. Di daerah itu sebetulnya goblok-goblokan aja deh, nggak usah bikin program yang pakai kajian, nggak usah. Lu bikin program yang bisa diperebutkan dengan terhormat, nggak usah gede-gede juga, 5 juta sampai 10 juta, kasih aja 500 juta atau berapa, itu aja udah cakepnya setengah mati mas. Itu nggak ada mas di seluruh Indonesia. Jangan nggak ngerti apa ya, nggak tahu kalau Jogja kan punya dana IS ya, punya 1,3 triliun yang bisa diencer-encer. Jadi dia kalau cuma ngomong kalau punya 200 miliar itu enteng banget dia 1,3 triliun, atau dia ngasih 10 miliar untuk kesenian, nah itu kayak ngasih kerikil gitulah ya, itu bisa diperebutkan. Kita jarang sekali punya program itu di kementerian, di level kementerian aja sepertinya baru Kemendikbud yang cukup masif, kemudian kemarin beberapa kali itu Kemenparekraf, yang sisanya lagi itu Kemenkeu dengan dana abadi pendidikan itu aneka beasiswa. Terus kemarin Kemenkominfo juga ngasih beasiswa tapi belum cukup clear gitu ya. Kementerian aja hanya beberapa kementerian, jadi kita itu nggak pernah ngerti loh, misalnya kelompok ternak dapat bantuan ternak, kelompok tani dapat bantuan traktor, itu dari mana? Nggak ada proposalnya tuh. Kalau Kemendikbud ada mas proposalnya mas, di daerah mas nggak ada sama sekali, minim banget. Lu nggak usah ngomongin, kita nggak usah ngomongin dana ya didanai 200 juta satu event, nggak usah nyiapin
lagi nyiapin 20 tahun Histeria Mas karena Oke, tahun depan. tahun Nanti depan ya. judulnya gitu-gitu aja. Gitu aja. Apik gue apik banget. Ngono-ngono wae. Apik. Ini sambil aku bacakan sebelumnya ya, tadi ada dari Biore Utara, tadi bahas tentang Baru Tikung ya, atau soal itu mungkin aku pikir ini kan akhirnya memantik di kampungnya masing-masing di Semarang gitu yang aku iso gitu, kampung iso kayak gini gitu, dengan inisiasi ini dan bahkan ini akan bisa bersimultan untuk kampung-kampung yang lain gitu, untuk mulai berani untuk dirayakan gitu selayaknya memang akhirnya terbangun kesadaran sosial tanpa harus tergantung dengan pemerintah. Oke, terima kasih banyak. Om Kera Podcast yang episode 13. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Salam buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa. Kesep, Yvonne, dan Adin. Thank you ya. Salam. Bye. Terima kasih semua.